disamakan. Jadi di copy saja, copy paste biar cepat. Ngomong-ngomong baru, alhamdulillah hari ini khususnya instrukturnya Ibu Ami, salah satu guru tadi saya adalah dan fokus mengisi, mudah-mudahan setelah hari ini bisa lancar. Terima kasih. Jadi untuk KD 3.1 dan 3.2 nilainya bisa disamakan, di blok terus di copy dan dipastekan biar sama semua. Nanti jadi setelah proses input data di Excel ini selesai, tinggal diklik Ctrl S atau di save langsung. Jadi tanpa di rename nggak apa-apa. Oke, jadi untuk nilai pengetahuannya sudah. Jika sudah, kita pilih lagi di sebelahnya. Tadi karena ada unduh, berarti untuk mengupload nilainya kita klik unggah format Excel. Kita cari filenya yang tadi sudah kita isi nilainya, siswa-siswinya, baru diklik open. Ditunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini otomatis nilai siswa-siswi kita sudah masuk di sistem Eracon. Untuk meyakinkan Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa dicek lagi satu persatu, siapa tahu ada nilai yang kurang sesuai. Jika sudah selesai dan sudah sesuai semua, diklik simpan. Nanti akan ada notifikasi berhasil, nilai berhasil disimpan, itu di home page saja. Setelah itu lanjut di kelas yang lain, jika memang sudah di input sebelumnya, atau kita lanjut di bagian nilai keterampilan terlebih dahulu saja. Karena ini di satu kelas yang sama, jadi kita lanjutkan di penilaian keterampilan. Sama, kita pilih tingkat kelasnya, rombongan belajar, mata pelajaran, dan rencana penilaiannya. Ya, betul, diunduh lagi, lalu di copy paste nilainya, ya. Di itu kan nilai kan sama. Walaupun ada beberapa pada yang kita ujian bukan yang iya. Berarti ada cuma satu nilai aja. Iya, betul. Sama sih ada cuma itu kan ada dua sama ya. Iya, betul. Boleh cuma satu aja kita ambil. Karena tadi instruksinya dari Pamus untuk mencentang 2 KD, jadi karena dari awal seperti itu, untuk tahap selanjutnya itu jadi ngikut 2, Bu. Oh iya, nanti bisa disampaikan ke Pak Musya, Bu. Jadi untuk nilai keterampilannya sama prosesnya, dari unduh format, diisi, di copy paste saja, lalu di save. Setelah di save, tinggal diunggah format Excel dan dicek nilainya yang sudah auto masuk di sistem Eracon. Baru diklik
nilai. Jika aksesnya hanya sebagai guru mapel, itu cukup sampai generate nilai atau memproses nilai. Dan untuk wali kelas nanti masih lanjut di bagian laporan hasil belajar, monitoring. Nah, di situ nanti ada beberapa langkah yang masih perlu diselesaikan untuk cetak rapor PTS-nya. Baik, masih ada yang menemukan kendala selama proses generate nilai? Baik, silakan dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Ini tahap awal bagi wali kelas untuk mencetak nilai rapor atau mencetak hasil belajar siswa-siswi yang kita statusnya sebagai wali kelas tersebut. Bagian kiri ada menu laporan hasil belajar. Jadi wali kelas bisa mulai untuk klik bagian laporan hasil belajar. Di bagian laporan hasil belajar, di sini ada catatan akademik. Jadi wali kelas bisa mengisi catatan akademik. Ini kurang lebih hampir sama seperti rapat sebelumnya. Jadi ada pengisian untuk catatan akademik bagi siswa-siswi yang mungkin ada beberapa catatan yang ingin kita tambahkan. Di sini juga bisa di copy paste, jadi bisa memang tidak ada catatan akademik yang berbeda, bisa disamakan atau mungkin harus dibedakan untuk satu dua siswa yang memang memiliki catatan akademik selama proses pembelajaran di kelas. Di bagian menu laporan hasil belajar, di sini saya lanjutkan ya. Ada nilai karakter, ada ketidakhadiran, ada nilai ekstrakurikuler, ada PKL, prestasi kesulitan ini bisa diisi. Untuk nilai karakter di sini kita bisa tambah data, lalu kita pilih peserta didik mana yang akan kita nilai. Jadi bisa diisi berdasarkan catatan penilaian. Di sini ada penilaian sikap integritas, ada penilaian sikap religius, ada penilaian sikap nasionalis. Ini sama sih seperti rapat yang sebelumnya ya, Mas ya. Ada juga penilaian tentang karakter. Lalu dilanjutkan di bagian menu ketidakhadiran. Jika memang kita sebagai wali kelas tidak memiliki rekap ketidakhadiran peserta didik, kita bisa juga meminta guru BK ya, Mas ya. Jadi guru BK yang setiap hari memberikan link atau absensi harian untuk siswa-siswi, nah kita bisa meminta rekap ketidakhadiran peserta didik ke guru BK yang mengajar di kelas tersebut. Bisa diisi sakit berapa hari, izin berapa hari, atau tanpa keterangan berapa hari. Nanti setelah kita mengisi jangan lupa diklik simpan. Ada di bagian bawah ada tombol warna hijau, bisa diklik. Lalu setelah ketidakhadiran, di sini ada nilai ekstrakurikuler. Nilai ekskul ini diisi oleh pembina ekskul masing-masing. Jadi kita sebagai wali kelas tidak memiliki akses untuk menilai ekskul siswa, karena yang mengisi nanti adalah pembina ekskul masing-masing. Jadi kalau ada siswa yang mengikuti ekskul basket, berarti nanti yang mengisi nilainya pembina basket sendiri, dengan catatan meminta izin ke guru atau ke admin yang mengurus rapat agar tidak
yang isi kan seperti itu. Atau mengujinya atau bagaimana atau kajunya bisa sekretariat atau panitia PKR-nya. Kalau kemarin itu panitia PKR, ini Bu, untuk nilai PKR itu kemarin kan untuk nilai PKR berdasarkan pengalaman kemarin. Kalau tahun lalu itu tidak sempat input karena COVID. Tahun sebelumnya sempat yang input itu panitia PKR ada Nova sama lebih. Ya panitianya di sini kemarin, makanya saya sudah tentukan. Siapa? Ya, kemarin memang titipan saya sama panitia kalau bisa Mbak Tiara dimasukkan supaya memudahkan nanti menilai PKR. Itu yang kemarin yang berdasarkan pengalaman sebelumnya kan Mbak Tiara tidak dimasukkan ke panitia, makanya saya titip ke panitia tahun ini kalau bisa masukkan Mbak Tiara karena terkait dengan nilai PKR tadi. Terus Silakan. UTS kita murni maksudnya ada nilai 30, 20 maupun kita realkan itu karena terpisah dengan format rapor yang rapor bulan. Nah, tapi kita masuk nih nilai rapor langsung otomatis di MPD. Nanti pengaruh nggak dengan nilai ketika kita anak itu nilainya ketika mau kenaikan kelas atau mungkin ujian akhir semester. Misalnya kalau kita real matematika itu ada yang nilainya 11, 15, ngangkatnya kalau berat nilai 100 nggak bisa menaikkan nilai tuntasnya ini. Itu silahkan. Baik, ini tadi ya. Kalau sekarang ini mungkin Bapak Ibu dulu belum pahami bahwa kalau dulu PTS itu masih pakai Excel, rapor PTS masih pakai Excel. Kalau sekarang sudah gabung dengan rapor. Artinya nilai yang rendah di nilai PTS itu akan mempengaruhi nilai hasil raportnya. Otomatis itu karena nilai rapor akumulasi dari semua nilai harian, nilai PTS, nilai semester. Nanti itu yang akan menjadi nilai rapor. Kalau nilai PTS-nya rendah, otomatis nanti mempengaruhi nilai rapor. Cuma kalau memang kita mau teman-teman nilai rapor PTS-nya mau dijadikan tadi sarannya maksudnya Pak Wadan untuk efek jerah kepada anak-anak boleh, tapi nanti kalau misalnya mau di up ya nilai PTS-nya diubah lagi. Dan dua kali bisa. Dan ketika menurut itu malah kayaknya kita membuat nilai yang sudah diketahui anak-anak. Saya nilainya PTS. Berarti yang Oh enggak apa-apa langsung. oh berarti kalau maksud saya dekati berarti untuk up itu jangan dinilai PTS berarti. Bukan. Ya nggak bisa Pak. Tapi PTS juga. Cuman karena usul saya nilai PTS ini jangan murni. Kalau mau murni ya kita terpisah aja kayak tahun lalu, tidak masuk ke MPD-nya. Menurut saya kalau mau nilai asli murni, tapi kalau sudah masuk ke MPD, masuk ke sistem, ya jangan nilai asli. Terima kasih Pak. Jadi tadi ada disampaikan sama Bu Ami untuk media, ada memang tempatnya di situ nanti ya. Ya, misalnya Bu nilai matematika itu 11 ya Bu di PTS, remedialnya dapat 100. Nah itu tetap nggak tuntas Bu. 100 ditambah 11 kan masih 110 bagi 20 ada 60. Itu kalau nilai matematika PTS 11 karena anak saya ada yang nilai 11. Walaupun kita remedi gitu ya nilainya 100 bisa nggak bisa. Ketika bobotnya 50 itu kan nggak bisa. Iya, dengan itu sistem remedi itu kan memperbaiki nilai yang TDS dan Bu itu kan kata-kata bobot Bu nanti. Jadi tidak nilai remedi itu terus nilai
yang tidak ikut PTS. Yang tidak ikut sama sekali PTS. Ya. Ya. Enggak jadi daerahnya juga enggak ada juga daerahnya. Ada yang tidak di PAI itu, ada yang tidak ikut PTS, ada yang belum mempunyai tujuan. Baik, ini aja. Untuk nilai PTS berdasarkan saran tadi berarti kan nanti dari nilai kalau misalnya tidak ikut PTS berarti jadi dari harian. Kalau mau nilai PTS-nya tadi maksudnya supaya jangan sampai nilainya rendah bisa diambil dari nilai harian. Oke, sepakat ya? Gimana Pak Win? UTS-nya motor, habis itu setelah rapotan baru ikut. Nah, terus bisa kita rubah di sini kan? Iya. Iya, jadi setiap saat bisa kita rubah nilainya. Setiap saat bisa dirubah, termasuk nilai PTS tadi bisa dirubah. Cuma kalau bukan kita dimaafkan atau mungkin karena sepakat dengan Bupati bahwa nilai PTS itu tidak perlu dirubah lagi. Iya, iya. Bukan, saya itu bukan memutuskan, saya itu ngasih pilihan Pak. Ada dua pilihan. Yang pertama, kalau mau teman-teman nilai real PTS asli kok yang 5 usul saya adalah masuk ke sistem MPD. Tapi kalau mau masuk sistem MPD, nilai rapor UTS itu jangan hanya nilai PTS saja, tapi bukan berarti suruh milih kalau ada PTS, kalau dia ada, bukan begitu. Jadi ya kita tetap masukkan nilai hariannya, kita masukkan ke PTS-nya, keluar rapor. Toh rapor itu kan rata-rata nilai harian itu kemudian ditambahkan PTS. Seperti itu kan? Kalau misalnya cuma ulangan harian saja, PTS-nya nggak ada, ya biar aja dia nggak tuntas gitu kan. Kalau dibobotkan dia nanti nggak akan tuntas. Tapi kalau misalnya PTS-nya saja rata-rata nilai hariannya juga ikut rata-rata. Artinya kalau misalnya cuma PTS itu tanpa dibantu oleh ulangan harian, kita masuk ke MPD, nanti kasihan ketika mereka menentukan nilai akhir terlalu berat untuk meng-up ini karena nilai harian real itu terutama di mana nggak tahu mapel yang lain karena terendah di mapel saya itu ada nilai 11. Nggak tahu Pak mapel yang lain karena nilai ini kan kita pakai online. Ketika mereka mengerjakan dia sudah langsung tahu nilai saya itu berapa walaupun dia nggak ada rapor PTS, dia sudah tahu nilai saya itu matematika 11, 90 itu mereka sudah tahu ketika selesai mengerjakan. Oke, Ibu namanya. Jadi ini kesimpulannya nilai PTS ini akumulasi dari nilai UTS dengan tugas atau nilai UTS saja. Soalnya saya juga di sini banyak anak-anak yang sama sekali belum mengerjakan tugas nilai UTS dan itu saya sudah panggil dan mereka baik saja. Dan itu yang terjadi sama saya itu terjadi juga sama Bumi. Ya, saya juga Pak ya Saya bukan tugas banget kalau saya mau mengejar hanya beberapa orang saja tidak mungkin. Karena Sekarang kita ulang dulu. Karena tadi ada permintaan apapun mau yang nilai PTS murni, kalau murni tadi pakai yang sendiri raportnya nggak ikut sama yang rapor versi baru ini. Kalau misalnya mau pakai yang versi baru, berarti konsekuensinya siap nilai anak-anak itu akan rendah di nilai hasil akhirnya nanti, nilai semesternya. Pilih yang mana? Kalau pilih yang rapor sendiri, bayangan saya akan repot karena dua kali mengerjakan. jadi nanti PTS-nya masuk ke dalam sistemnya dari UAS kan Pak? Rapor akhir. Kenapa? Akumulasi maksudnya dia terjadi sistem. Iya. Rapor tugasnya. Iya, kalau yang rapat sebelumnya kan tidak pernah kita tidak masukkan ke sistem sendiri aja dia. Akhirnya semester lalu bayangan saya nilai PTS itu tidak sama dengan nilai yang rapor. PTS yang dimasukkan di rapor pertama namanya MPD, kalau sekarang bukan MPD namanya rapor ini kementerian ya. Kalau dulu namanya MPD.
Jadi di rapor MPD itu nilai PTS tidak kemungkinan menurut saya tidak sama dengan rapor PTS yang dibagikan, karena rapor PTS yang kemarin itu pakai Excel. Jadi mungkin berbeda nilainya antara yang Excel sama yang di PTS. Pertanyaannya, apakah kita wajib pakai dengan PTS untuk PTS? Laporan dari dinas. Iya. Kalau saya ini semuanya bisa dua-duanya. Tinggal kembali kepada Bapak Ibu. Kalau misalnya kita kembali ke dulu yang rapor PTS itu berdiri sendiri, sementara di sistem kan sudah ada rapor PTS juga. Nah, gimana kita mau kembali ke dulu, berarti masing-masing wali kelas lagi yang memulai itu nilai, minta lagi nilai dari masing-masing guru. Guru menyetor ke wali kelas nanti dikasih lagi format Excel kemarin, masukkan ke dalam. Ya, silakan. Ya, sedikit Pak, maaf. Kalau yang membuat dua rapor itu repot Pak, ini ada satu sudah ini. Nah, saya tadi sempat berbincang dengan ini buka dari ini usul. Kita print rapor dengan nilai apa adanya. Sekarang kan yang pendidikan cuma dalam satu kelas itu kan nggak sampai 10 orang gitu ya. Ya, 1-2. Kemudian rapor kita print, setelah pembagian rapor kita mulai revisi karena hanya belum tuntas. Nanti tergantung kesepakatan apakah guru bidang studi yang akan menginput atau memperbaiki nilai PTS atau wali kelas itu Pak. Karena kan untuk mengedit banyak juga yang mau langsung aja diperbaiki di Sistem aja kan di bisa sistem diperbaiki. bisa kan ya diperbaiki siswa yang tidak tuntas setelah lebih ini baru kita ganti dengan beda kan nilai reviewnya. Termasuk PTS nya tadi tidak gimana dibuat atau tidak? Nilai PTS tetap seperti itu, rapor dibagi seperti nilai apa adanya. Nanti setelah pembagian rapor atau mungkin ada guru yang sudah review, nanti setelah pembagian rapor baru diperbaiki supaya tidak diulang-ulang. Oke. Kalau saya sih begitu Bu. Jadi kalau kita mengerjakan di sistem ini kita tidak kerja 2 kali. Ya, kalau dulu kan semester lalu kita mengikuti 2 kali, cuma kalau di semester lalu itu di sistem hanya mengikuti PTS, tidak mengikuti rapor karena rapornya di Excel. Kalau sekarang ini saya sih mau saran supaya kita tidak 1 kali, cuma tadi ada permasalahan bagaimana dengan nilai PTS-nya nanti kita ngambil dari ya. Nah, kalau misalnya memang kita sepakat, nanti ada peninjauan atau pertimbangan nilai remedi tadi itu bisa membantu, ya silakan Bapak Ibu itu keputusannya kepada Bapak Ibu, karena tetap pemegang nilai itu sama Bapak Ibu yang menentukan. Saya tidak persoalan nanti bisa dirubah itu bisa, karena di sistem ya gamenya bisa dirubah nilainya, termasuk nilai PTS itu bisa dirubah, PTS bisa dirubah. Ya itu aja sih. Bagaimana Bapak Ibu? Itu saya kembali, jadi tawarannya tadi dikali ada 2. Kalau mau pakai yang ini silakan pakai yang ini atau sendiri. Kalau pakai sistem nanti bagaimana caranya Bapak Ibu apakah memanfaatkan tadi nilai remedial atau peninjauan lagi nilai yang sudah diberikan, silakan, itu wewenangnya Bapak Ibu. Mana Kang? Terus yang kelas 12 itu bagaimana Pak? Selama ini kan saya nggak menggunakan TS, jadi masih nilai 1 kali. Ketika ada nilai rapor itu TS Ini untuk yang kelas 12 mungkin kita sepakat aja ya, karena sulit untuk mengambil rapor. Bagaimana kalau untuk kelas 12 tidak kalau ada orang kelas yang mau minumnya ini aja untuk rapor kelas 12 bagaimana kalau PTS-nya ditiadakan untuk semester ini, karena ya ditiadakan
supaya nanti semester depan semester ini nanti tinggal semester ya. Ya, oke ya, Bapak Ibu saya ulang untuk nilai PTS itu bisa nanti kalau di era semester akhir bisa dimunculkan. Kita kan ada data buka 1 bulan nih. Jadi bukan berarti nggak ada PTS, cuma ada penerimaan rapor PTS yang bersamaan pas 16 tidak ada. Cuma ketika nanti mau dihitung ketika rapor semester jadi bisa juga. oke. Baik, dibuatkan dengan perhatian tadi ya. Berarti untuk rapor BTS kelas 12 ditiadakan, tetapi pada saat nanti ngeprint rapotnya silakan diprint lagi yang rapor BTS itu yang kelas 12, karena tetap ada nilainya tuh, rapor BTS tetap ada, karena kita tidak sudah nilai. Kalau nggak dikosongkan nilai BTS kelas 12 otomatis nanti rapornya yang hasil. Nggak perlu diprint, nggak perlu diprint, nanti tetap di RPD-nya dikenali ada PTS. Baik, kalau begitu tidak perlu di-print ya. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak perlu di-print ya. Oke, itu kelas 12. Ya, silakan dilanjut lagi yang punya pengumpulannya. Kalau ada yang minta-minta ya terima aja. Kalau terima. Ya, jadi ini sengaja kita repot. Kalau kemarin kan mau terima rapor baru repot, ini sekarang di tengah-tengah kita repot. Nanti kalau sudah ujian semester tinggal masukkan nilai ujian aja, silakan Bu. Ya. Dimaafkan. KKM saya sudah diinput ya KKM. Oh iya. Oh iya. Tadi sudah kita sampaikan itu rasio itu diberikan kebebasan kepada guru. Kalau biasanya segini ya. Tadi ada yang 50-50. Ada yang 50 maksudnya 50 pengetahuan, 50 keterampilan. Berimbang antara pengetahuan dan keterampilan. Ada yang porsi pengetahuannya keterampilan lebih besar daripada pengetahuan. Gini, kalau misalnya nanti nilai berimbang ya, misalnya nilai 80 ya, 80 pengetahuan, 80 keterampilan ya. Ini saya baca di sistemnya 80 pengetahuan, 80 keterampilan. Berarti kan nanti yang keluar dari rapor, kalau misalnya proporsinya 50-50 berarti tetap 80-80 yang keluar. Pengetahuan 80, keterampilan 80 karena berimbang. Kecuali porsinya keterampilan lebih tinggi, maka pengetahuannya nanti tidak sama. Tadi awalnya 80 ya, ininya pengetahuannya. Nah, bisa saja nanti lebih tinggi keterampilannya dari pengetahuan. Pengetahuannya bisa saja nanti tidak keluar 80. Ini penggantinya bobot. Dulu ada istilah bobot dulu di MPD. Ada bobot. Iya, dulu kan satu itu banyak kita pilih dulu rata-rata kan bobotnya satu, berarti seimbang antara pengetahuan dan keterampilan 50-50. Iya, tapi kan itu nanti hasil lahirnya ya. Iya. Hasil lahirnya. Tiga lima itu berapa di pangkalnya tadi? Iya, 35 itu pengetahuan atau keterampilan. Nah, berarti dia proporsional untuk keterampilan lebih tinggi. Itu boleh berubah. Iya, saya cuma tadi itu nggak tahu itu apa. Saya pikir itu nilai KKMK. Lain. Kalau persentase itu pengaruhnya berarti ke nilai tadi. Nilai akhirnya. Nilai akhir. Berarti kalau semakin
dari keterampilannya ya. Sementara proporsionalnya tadi keterampilan lebih tinggi, nilainya berpengaruh rendah nanti. Ya, belum ada yang sudah selesai nilainya. Coba contohnya kan. Bu ingin mulai contohnya yang sudah selesai. Nanti contohnya itu diakhirkan memang dicetak rapat. Harusnya yang menjelaskan ini yang paham, bukan saya. Nah, ini berarti, mohon maaf saya lanjutkan. Untuk rasio tadi itu adalah persentase dari nilai pengetahuan dan nilai keterampilan yang diampu oleh Bapak Ibu. Jadi misal karena saya di kejuruan, saya memberikan rasio 35 sama 65, jadi poin terbesarnya di keterampilan. Jadi sehingga total dari kejuruan tersebut kan 100. Itu nanti karena di sistem jika kita menginput kurang dari 100 itu tidak bisa dilanjutkan, maka kemarin saran dari instruktur yang memberikan pengarahan itu diisi pokoknya totalnya semuanya 100. Misal diisi 50-50 pun boleh, 45 dan 55 pun boleh, yang penting nanti di total 100. Nah, untuk melihat hasil dari perhitungan itu, karena di sini kita tidak memprogram untuk perhitungan dari hasil tersebut karena kita cuma menginputkan, jadi nanti kita langsung di bagian cetak rapor ini untuk wali kelas. Nanti kita pilih penilaiannya, penilaian yang akan dicetak. Mohon maaf ini belum bisa saya pilih karena ada beberapa guru mapel yang belum memproses nilainya. Jadi saya coba di panduan saja. Di saya sudah, tapi kalau saya sudah menyelesaikan tapi ada beberapa guru yang belum, itu sama saja tidak bisa diproses untuk pencetakan rapor ya Pak. Jadi cetak rapor itu bisa kita proses ketika semua guru mapel sudah memasukkan atau sudah mengirim nilai-nilainya. Seperti itu. Rapotnya bisa kelihatan nggak di sini? Kalau di sini Nilai air kan Bu Ami, nilai airnya Bu Ami. nilai akhir guru mapel itu bisa dilihat di. Nah, kita dapat mengetahui apakah guru tersebut sudah mengirimkan nilai atau belum itu dari sini. Tapi di sini tidak dituliskan nilai rata-ratanya berapa. Ini hanya ada 1. Nah, 1 di sini artinya ada 1 nilai sudah dikirim. Tadi ada nilai PTS. Misal nanti ketika di akhir semester kita mengisi ada nilai ulangan harian, ada PTS, ada nilai tugas dan ada nilai UAS, berarti nanti di sini ada 4. Tapi kita tidak bisa melihat rata-ratanya berapa, hasilnya berapa, karena itu yang bisa melihat hanya guru mapel yang sudah mengisi nilai. Jadi melalui akun guru mapel masing-masing. Sebagai guru, mohon maaf, sebagai wali kelas kita hanya bisa melihat nanti ketika akan cetak rapor. Nah, berhubung ini belum semua guru mengisi, jadi saya tidak bisa lanjut ke bagian cetak rapor karena di sini meminta untuk memilih semua mapel agar dituntaskan terlebih dahulu. Tapi nanti ketika misalkan semua guru mapel sudah mengisi nilainya, misal saya kasih contoh mapel bahasa Inggris sudah, di sini kita klik saja PTS karena tadi yang sudah di-input adalah nilai PTS-nya. Misal sudah, di sini kita klik simpan. Nah, ketika klik simpan sudah selesai, maka di bagian pojok kiri ada tombol cetak. Baru di sini kita bisa melihat nilai-nilai yang sudah dimasukkan oleh guru mapel. Kalau dicetak nilai UTS ini hanya ada 1, jadi hanya ada 1 tombol. Kita tidak bisa melihat rincian masing-masing siswa sebelum kita klik cetak. Berbeda dengan cetak rapor semester. Di situ nanti ada masing-masing rapor dari siswa yang bisa kita lihat. Karena di dulu cetak rapor UTS ya cuma UTS itu aja. Tidak bisa dilihat. Tapi masih proses untuk UTS-nya. Gimana? Karena belum ada guru yang masuk ini. Jadi nanti ada tampilan raportnya itu seperti ini, ada SKM, pengetahuan, keterampilan. Seperti itu.
Iya betul, bisa dilihat di rata-rata nilainya. Itu masuk di mana? Itu juga di penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ada, keterampilan ada. Ini diisi satu KD atau banyak KD, Mbak? Apa? Ini kayaknya KD kan belum ada nih, belum. Ya. Aku ngisi perencanaan yang keluar ini tuh, berarti kan disuruh ngisi KD kan? Coba saya coba cek ke sini ya. Nah ini strukturnya Pak Mustari, Bu Im, kok salah? Bu cantik nah. Itu aja ke tadi. Aku salah kemarin aku panggil Bu Ima. Ami saya. Oh astagfirullah. Bu Ami strukturnya Pak. Dan sebenarnya kita sudah rubah tadi. Ami kok Bu Pak Mustari ini lagi memberikan instruksi kepada guru matematika Bu Risma. Senangnya saya nyatik ini Pak Profesor. Halo Pak Dasen. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, semoga sukses kedepannya Bu ya. Amin. Saya juga sedang mengejar jam tayang ini Bu. Kemudian saya tahu ini jam tayangnya terpenuhi. Iyalah. Masukkan. Aku loh sudah 600 channel itunya video. Masih aja belum. Weh, ini guru-guru muda yang mau mencari guru Senior bukan guru tua. iya ya, guru senior ngono lebih keren ya. Upload nilainya biar selesai. 2 minggu kan? Ayo bukom. Semangat Bu Us. Bukom. Ya, nanti ini tombolnya nanti berubah jadi merah. Nah, ini strukturnya memberikan arahan kepada guru PKN dan guru bahasa Indonesia. Manual kelas nanti itu cuma Nah, sampingnya guru AP yang hitam-hitam itu ya. berhasil belajar. Tapi sama siapa? Unduh reker berarti kita Iya, kalau sudah masuk semua nilainya bisa baru kita ranking kan. Iya, bisa. lihat jadwal ibu ya, saya orang yang berubah sama ibu. Ntar aku lupa list di sini. Ada siswa yang Iya, berubah gitu. posisi sombong itu. Enggak, kalau di rapat ini Bu Emi, kalau di rapat ini kan kita beda-beda. Nah, selama online untuk mengenakkan kita, saya kelas 10 semua jurusan, Bu Laras kelas jurusan. Akhirnya di sini kan enggak ada kelas yang berdasarkan dapoding Bu, jadi tidak bisa di. Iya. tapi akhirnya dirubahkan sama Mbak Tiara ini saya ya. Karena enak kalau merubah saya kan. Kalau Bedawi mungkin ada yang kurang ajar. Enggak, ini kata-katanya Mbak Tiara itu cuma bingung. Saya orang yang berubah sama ibu. Mungkin saya merubahkan gitu loh, mungkin bahasanya itu loh. Ntar aku rubah list di sini Bu. Itu loh yang saya orang itu loh ya. Keyboardnya yang Iya gitu loh. Enggak gini mungkin. Saya yang merubahkan ibu ngono mungkin. Ya kan? Kadang merubah sendiri.